pertama adalah pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan. Jadi kita berupaya bahwa angka kemiskinan kita yang sudah 17,18% kita turun. Harus mampu di bawah 15% harus kita tekan. Setiap tahun harus kita tekan. Ketertinggalan kita, desa-desa yang terisolir ini, setiap tahun banyak yang sudah jalan aspal, kemudian listriknya hidup, terang benderang, ini harus kita kurangi. Jadi pertama itu adalah pengentasan ketertinggalan, pengentasan kemiskinan, dan peretasan ketertinggalan. Yang kedua apa? Nah, program kita yang kedua yang paling penting itu adalah penguatan komoditas unggulan agro maritim. Jadi kita kepingin bahwa Bengkulu ini punya unggulan ya, agro dan maritim. Ini harus dikembangkan. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah pengembangan infrastruktur strategis, tapi tidak dibiayai oleh Pemda, dibiayai oleh pemerintah pusat semua. Ini nggak mungkin kita membiayai. Nah, yang keempat apa? Ya, yang keempat adalah reformasi birokrasi menuju birokrasi bersih dan profesional. Ya. Nah, kalau namanya lagi bersih-bersih kan, biasalah kalau misal kakinya misalnya, kalau orang lagi bersih-bersih kan, kalau orang lagi ngepel kakinya kena kan, jangan marah lah kira-kira. Ini kan dalam tahap-tahap awal lagi bersih-bersih, ini biasa saja lah kakinya kena kan. Nah, yang paling penting yang program yang kelima, kan hanya 5 program yang diprogramkan di tahun 2017 nanti. Itu adalah Visit Bengkulu ya 2020. Itu harus dibuat apa yang mulai tahun 2017 itu apa? Karena kita targetkan bahwa pada tahun 2020 nanti ya Bengkulu itu memperingati hari jadinya ke-52. Karena Bengkulu itu berdiri tahun 68, maka tahun 2020 nanti adalah 52 tahun. Dengan 52 tahun kita ingin membuat 52 event festival di Provinsi Bengkulu di tahun 2020. Nah, kenapa di tahun 2020? Karena kita sadar, kita introspeksi bahwa infrastruktur kita masih belum siap. Ini kita perlu dengan 3 dan 4 tahun ini kita perbaiki. Ya, semua objek-objek wisata itu sudah jalannya aspal hot mix. Ya, baru saya ngomong aspal hot mix kemarin saya lihat di Enggano masalah aspalnya aspal apa malah. Waduh, ini kan gubernurnya ngomong kemana di bawahnya entah kemana gitu. Ini kan. Nah, jadi kemudian listrik setiap objek-objek wisata terang benderang. Kemudian kuliner mau kita set, ya. Kemudian tempat-tempat nginap hotel ini mau kita bikin promosi, harganya supaya bikin jaring-jaringan. Kemudian bandara kita harus pakai gang barata supaya mereka tertarik masuk dan mau berangkat. Orang Bengkulu mau kita ajak senyum, belajar senyum. Ya, kalau melihat orang kita cemberut, kemudian curiga, siapa yang mau datang ke tempat kita? Ini mau kita bikin. Sudah tuh. Siapa gate terdepan kita, aparat bandara diminta menjadi yang ramah ya, supaya mereka bisa mendatangkan wisata, membuat kesan yang bagus. Ini yang harus kita buat tuh sampai 2020. Nah, 52 event festival itu banyak. Enggano, kemudian festival tabor internasional, nanti festival arum jeram, festival misalnya diving, apapun banyak yang akan kita buat. Termasuk juga misalnya yang apa itu? Cape Town. Ya, seperti Chinatown. Ya, kita akan hidupkan juga ini. Kira-kira banyak yang mau kita lakukan. Pada tahun 2020 nanti ada 52 event festival yang kita buat di Bengkulu itu menjadi ledakan. Tapi kita siapkan dari sekarang. Ya, apa yang perlu dilakukan sekarang? Sementara ini tahun 2017. Ya, ini 2016 kan belum kita bikin kan? Nah, 2016 kita bikin gerakan saja. Di bagaimana mengajak supaya seluruh restoran-restoran atau tempat-tempat pusat wisata itu toiletnya bersih, kering. Ini saja dulu. Jadi kita bikin gerakan toilet bersih. Ya. Jadi kita minta semua toilet umum yang ada bersih. Ini akan menimbulkan kesan. Nggak usah menunggu anggaran 2017 kira-kira. Nah, ini harus kita lakukan. Jadi gerakan kultural, kita ajak mahasiswa, kita ajak anak-anak sekolah, kita ajak masyarakat, kita ajak para pedagang, di mana objek-objek wisata yang ada. Ya, mulai kita membangun sebuah adalah toilet bersih, kering. Jadi ini menambahkan kesan. Jadi setiap orang melihat akhirnya orang suka untuk datang. Ini dulu yang bisa kita lakukan. Nah, ini 5 program inilah. Tapi yang paling penting tadi adalah pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan yang untuk yang prestisiusnya kira-kira ya. Itu adalah Visit 2020 dalam rangka untuk menggerakkan festival
festival wisata lah, ya, event wisata di Provinsi Bengkulu. Juga tari-tarian nanti, sejarah-sejarah Benteng Marlborough. Sekarang saya tanggal 8 besok ke Duta Besar Belanda, kemudian ke Duta Besar Inggris, ke Duta Besar Jepang. Saya ingin meminta ada makam-makam ya asing di sini supaya mereka yang merawat. Itu nanti jadi daerah heritage, kemudian untuk dijadikan objek-objek wisata. Misal orang Jepang, lihatlah makam orang Jepang. Orang Inggris datang, lihatlah makam orang Inggris. Orang Belanda juga demikian. Ya, kalau dia minta kita biayai, kita nggak ada uang. Ya. Sementara kita minta sama mereka supaya mereka menjaga juga, membantu menjaga untuk bagi tapak tilas sejarah bagi mereka. Nah, ini kira-kira yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini, ya. Nah, memang yang terakhir mungkin saya minta juga kepada teman-teman, ya. Kalau yang namanya proses sebenarnya tidak patut untuk disampaikan. Ya. Tapi memang saya lihat wartawan di Bengkulu ini selalu menanyakan pada saat proses. Padahal proses itu bukan konsumsi publik. Konsumsi publik itu adalah sudah jadi keputusan. Ya. Kalau dalam proses, misal proses anggaran, orang lagi misal masuk ini, udah diberitakan, nanti nggak jadi keluar, marah masyarakatnya gitu kan. Nah, ini maksud saya juga mengajak supaya teman-teman media juga dapat, jangan ini baiknya kita hanya melemparkan untuk jadi konsumsi publik, itu memang porsi publik gitu. Porsi publik itu adalah informasi final. Jangan informasi mentah dalam proses anggaran. Udah tahu ya, rakyat belum tahu, pasti tahu, gubernur aja belum tahu udah muncul di berita. Nah, ini juga nanti kita akan minta teman-teman anggota dewan ya supaya dapat memahami bagaimana untuk mengkomunikasikan yang proses, supaya kita minta jangan mengkomunikasikan menginformasikan untuk jadi konsumsi publik sebelum menjadi keputusan DPR, supaya nanti tidak menimbulkan kekisruhan dan menimbulkan sebuah penyesatan pemahaman yang dilakukan oleh masyarakat. Kira-kira itu ya. Cukup ya? Cukup ya?